Melihat jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau secara jangka panjang memang kelihatannya ini kita tidak tahu pasti kapan nih ini bisa selesai. Jadi Mmm, secara tidak langsung kita harus hidup bersama pandemi itu sebenarnya. mmm, Jadi mmm, ini yang saya rasa bagaimanapun juga mungkin tidak akan sampai nol ya, sampai berakhir. Jadi paling mmm, tidak how do we adjust, jadi bagaimana kita bisa beradaptasi untuk bisa hidup bersama pandemi mmm. ini untuk jangka panjang. Karena kita juga nggak tahu pasti apakah nanti ada apa mutasi-mutasi baru, ada baru dan lain-lain. Nah, tapi untuk jangka pendek ini memang perpanjangan PPKM ini kan memang sangat menyulitkan ya untuk para pelaku usaha, baik itu UMKM, baik itu di tengah perusahaan semua terimbas dengan adanya PPKM ini. Namun dari sisi kebijakan pemerintah memang tidak ada pilihan karena untuk kita bisa um, segera keluar dari paling tidak bisa mengendalikan, ya ini harus dikontrol COVID-nya. Jadi untuk itu pemerintah melihat dari data yang ada memang tidak bisa untuk kemudian PPKM tidak diperpanjang gitu. Pastinya Mmm. kebijakan seperti ini sudah dievaluasi oleh pemerintah bahwa kita tidak punya pilihan. Apakah kita mungkin perpanjang dulu, tapi nantinya bisa lebih terkendali COVID-nya. Jadi ini memang dilema yang sangat besar, tapi dalam sisi pelaku usaha pada saat ini mungkin kita tidak melihat hanya perpanjangannya, tapi bagaimana kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa menghadapi perpanjangan ppkm ini. Jadi kalau kita lihat dari pelaku ini sebenarnya kan yang paling impact ini cash flow ya. Jadi cash flow Iya. ini karena tidak ada pendapatan ya. Jadi ini sangat dilematis bagaimana caranya kita bisa bertahan atau survive. Jadi managing cash flow ini yang paling kunci, yang paling utama. Mmm, Nah, kalau kita melihat dari segi berubah juga dengan cara online dan lain-lain. Tapi ini kan pebisnis kemudian pindah marketing secara mmm, online itu tidak memungkinkan. Jadi seperti retail-retail dan mall itu ya mereka udah sangat terimbas kalau mereka tidak bisa mulai mobilisasi kembali, ya itu akan sangat berdampak besar terhadap pendapatan yang mereka bisa peroleh. Jadi ini sudah suatu apa kunci yang utama. Nah, juga dari industri-industri manufaktur juga sudah mengeluh karena kalau itu sebenarnya ordernya ada juga banyak yang nggak bisa dipenuhi dengan adanya pengetatan ini gitu. Nah, ini mmm, juga ini yang harus dilihat dari segi pendapatan ya, jadi dari segi demand-nya. Sementara konsumen sendiri kalau terbatas mobilisasinya ya dia juga nggak bisa spending gitu. Nah mmm, ini kunci. Tapi dari segi supply-nya mungkin yang sekarang banyak dilakukan pelaku ya mengetatkan dari segi supply ya. Jadi dengan kata lain bagaimana kita cost efisiensi kuncinya. Jadi gimana nih untuk penurunan biaya-biaya, apakah itu biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya pokoknya bagaimana bisa menurunkan biaya gitu sebisa mungkin. Nah ini yang kemudian juga pelaku juga banyak meminta kebijakan pemerintah, insentif, stimulus dan lain-lain gitu. Ini juga untuk menurunkan biaya-biaya pajak, tenaga kerja, energy cost dan lain-lain. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.